Hai semua, kembali ke Black Stories. Di sebuah akhir pekan, 3 orang gadis menuju ke sebuah gurun tandus untuk melihat meteor jatuh. Namun bukannya bersenang-senang dalam liburannya, mereka malah mendapat masalah serius yang berhubungan dengan meteor jatuh tersebut. Apa yang terjadi dan bagaimana nasib mereka? Langsung kita bahas, ini dia alur cerita The Seed 2022 selengkapnya. Sebuah mobil berisi 3 orang gadis berjalan melalui gurun tandus Mojave. Ini Heather, ini Deidre, dan ini Charlotte. Mereka bertiga baru saja sampai di rumah mewah milik ayah Heather untuk liburan. Deidre yang eksis di media sosial pun langsung live streaming perihal maksud kedatangan mereka untuk menyaksikan fenomena meteor jatuh di area 10 hektar gurun tandus, di mana di tengah-tengahnya ada rumah mewah milik ayah Heather. Deidre juga mengekspos Heather dan juga Charlotte. Tapi sebenarnya Charlotte tidak terlalu suka dengan tingkah Deidre yang mengekspos dirinya. Singkat cerita, ketika mereka bersantai di kolam renang rumah itu, Charlotte bilang kalau dia sudah lama tidak bercinta dengan pria manapun dan ingin merasakan sensasi bercinta di situ. Sementara Deidre melihat ponselnya, mencari orang-orang yang kemungkinan berada di sekitar situ. Dia menemukan seorang koboi di aplikasi sosmed miliknya. Mereka pun kembali menikmati waktu bersantai mereka dengan tertawa bersama. Malam pun tiba. Hujan meteor pun sudah terlihat. Charlotte dan Heather terpesona dengan pemandangan indah itu. Sementara Deidre sedang sibuk dengan ponselnya. Dia gagal live streaming karena tidak ada sinyal di ponselnya. Heather lalu menariknya untuk melihat fenomena hujan meteor itu. Seketika, Deidre pun terpesona melihatnya. Deidre lalu membuatkan minuman untuk teman-temannya. Mereka pun bersantai sambil mengingat kenangan mereka sewaktu masa kanak-kanak. Mereka mengajak Deidre yang sewaktu kecil sangat nakal. Dan saat itu Deidre bilang kalau dia memang keras, tapi bukan jahat. Saat asik berbicara di tepi kolam renang, mereka dikejutkan oleh sesuatu. Fucked. What the holy fuck? Mereka melihat benda aneh itu muncul ke permukaan kolam renang. Heather pun panik, terutama saat benda itu terlihat seperti bocor. Heather meminta Deidre dan Charlotte untuk segera mengeluarkan benda itu karena takut mengotori kolam renang ayahnya. Saat mereka berhasil mengeluarkan benda itu, mereka sama sekali tidak tahu itu apa. Yang jelas, benda itu sangat bau busuk. Charlotte bilang, terlihat seperti ada wajah kecil di benda itu. Ini sepertinya seekor hewan. Tapi dia tidak tahu itu hewan jenis apa. Mereka mengira itu seekor bangkai armadillo. Di dalam rumah, Charlotte yang penasaran berusaha mencari tahu jenis hewan apa itu tadi. Deidre kembali membawakan minuman agar mereka bisa lebih rileks. Sementara Heather terus terlihat panik dan tidak tahu harus mereka apakan temuan tadi. Tidak lama, ponsel Heather bermasalah dan mati. Deidre lalu membawanya dan pergi tidur. Sementara Charlotte bilang kalau dia akan bergadang sebentar. Deidre memperingatkan Charlotte untuk tidak mendekati benda misterius tadi. Charlotte pun hanya bisa menatap benda misterius itu dari dalam rumah saja. Keesokan paginya, ponsel Deidre juga tiba-tiba padam. Heather lalu meminta Charlotte untuk memeriksa ponselnya. Dan benar saja, ponsel Charlotte juga mendadak padam. Menurut Charlotte, mungkin ponsel mereka padam diakibatkan karena hujan meteor tadi malam yang membawa daya magnet besar. Deidre merasa kesal karena dia tidak bisa memposting apapun di akun medsosnya. Dan ini akan beresiko dengan karirnya sebagai selebgram. Heather lalu ingat tentang benda asing yang jatuh di kolam renang mereka tadi malam. Kemudian mereka bertiga pergi melihat ke arah luar rumah. Namun anehnya, benda itu sudah menghilang dan hanya meninggalkan jejak. Deidre kemudian masuk dan mengambil sebilah kayu antik untuk berjaga-jaga. Mereka pun pergi mengikuti jejak benda asing itu dan menemukannya terletak di tengah kebun milik ayah Heather. Heather bilang kalau bau benda itu semakin membusuk. Sementara Charlotte merasa heran kemana cangkang benda misterius itu hilang. Saat mereka mendekati benda itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang merupakan tukang kebun di sana bernama Brad. Pria itu terlihat tidak begitu ramah. Deidre memberi ide pada Heather untuk memintanya membantu mereka agar bisa membuang benda menjijikan itu. Tapi Brad meminta syarat yang sedikit di luar nalar. Dia meminta uang sebesar $150 dan ciuman dari salah satu di antara ketiga gadis ini. Akhirnya setelah rundingan, Charlotte lah yang maju untuk berciuman dengan Brad. Setelah ciuman itu selesai, Brad pergi untuk membuang benda misterius tadi. Saat dia mau melakukan tugasnya, dia merasa kesal karena benda itu bau sekali. Melihat benda itu hidup, Brad langsung kabur karena ketakutan. Heather dan yang lain melihat Brad lari ketakutan tanpa melakukan tugasnya.
Mereka bertiga kemudian pergi ke tempat hewan misterius itu dan melihatnya bergerak seperti bayi. Melihat hewan itu bergerak sekarat, Deidre bermaksud untuk membunuhnya saja untuk menyelesaikan masalah. Tapi Charlotte tidak mengizinkannya karena itu tindakan yang sangat kejam untuk membunuh seekor hewan. Mereka bertiga kembali melihat hewan aneh itu. Charlotte merasa sangat kasihan melihatnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyeret hewan aneh itu ke semak-semak dan membiarkannya di sana hidup atau mati. Tapi anehnya pada saat mereka menyeret hewan itu, mereka merasa sangat kesulitan karena hewan itu ternyata berat sekali. Charlotte pun pergi bermaksud untuk mengambil semangkuk air untuk ditinggalkan di dekat hewan aneh tadi. Mereka bertiga kemudian lanjut bersenang-senang, menari, berfotoria sambil memakai narkotika. Entah mengapa, tiba-tiba raut wajah Charlotte berubah, sambil menatap kedua temannya yang super seksi itu. Malam harinya saat semua sedang tidur, Charlotte terbangun karena mendengar suara hewan misterius itu. Dia pun keluar dan memeriksanya. Dia melihat hewan itu seolah-olah seperti beruang yang sedang menangis. Charlotte kembali ke rumah dan membangunkan Heather dan memberitahu apa yang dia lihat. Tapi Heather tidak peduli. Kemudian Charlotte kembali ke si hewan itu, memberikannya sebuah selimut dan membawanya ke dalam rumah. Kemudian Charlotte mengambil sebotol susu dan memberikannya pada hewan itu. Dan hewan itu dengan cepat menghabiskannya. Pagi harinya, Deidre bangun dan mencari sebotol susu yang dia simpan di kulkas. Tapi dia tidak menemukannya. Deidre tiba-tiba mencium bau busuk di arah ruangan tengah dan menemukan botol susu proteinnya tergeletak di samping hewan aneh tadi. Kesal dengan hal itu, Deidre lalu membangunkan Heather dan Charlotte. Mereka berdua merasa heran melihat Charlotte yang bisa membawa hewan berat tadi masuk ke rumah sendirian. Menurut Charlotte, hewan itu menangis kelaparan, dan karena kasihan, dia menggendong hewan itu masuk ke dalam rumah. Charlotte tidak bisa menggendong hewan itu, karena hewan itu menancapkan cakar-cakarnya ke lantai. Deidre semakin marah pada Charlotte dan memintanya untuk segera pergi ke kota untuk mencari penjinak hewan atau sejenisnya agar bisa membawa hewan aneh itu keluar dari rumah. Charlotte pun hanya bisa mengiyakan permintaan Deidre. Di kamar, Heather masih merasa kesal dengan ulah Charlotte. Charlotte berusaha menjelaskan kalau dia tanpa sadar telah melakukan hal itu dan merusak liburan mereka. Heather lalu memberikan usulan untuk pergi menemui tetangga terdekat ayahnya yang bernama Miss Edna. Mungkin hal ini dapat membantu mereka untuk bisa pergi ke kota dan mencari dokter hewan dan segera memperbaiki ponsel mereka yang rusak. Mereka pun pergi menggunakan mobil kebun milik ayah Heather. Sementara di rumah, Deidre merasa terganggu dengan suara rengekan hewan misterius itu. Dia yang kesal langsung pergi ke dapur dan berniat meracuni hewan tadi dengan racun tikus. Saat dia mendekati hewan itu dengan membawa secangkir racun tikus, hewan misterius itu pun beraksi. Di sisi lain, Heather dan Charlotte pun sampai di rumah Edna. Heather merasa heran karena biasanya ada anjing besar yang akan menggonggong orang asing jika berkunjung ke rumah itu. Tapi hari ini anjingnya tidak ada. Kemudian mereka pun pergi mengetuk pintu rumah Edna. Namun tidak ada jawaban. Dan pintu rumah itu juga tidak dikunci. Mereka pun masuk ke dalam rumah Edna dan menemukan banyak sekali benda-benda aneh. Charlotte bertanya pada Heather, benda apa ini semua? Heather bilang kalau Edna seorang pecinta sains. Heather yang tidak menemukan Miss Edna di sana, kemudian meninggalkan catatan untuk meminta bantuan Edna. Charlotte kemudian memfokuskan perhatiannya pada kalender yang dilingkari secara akurat, di mana tanggal itu merupakan hari jatuhnya meteor kemarin. Kemudian mereka pun meninggalkan tempat itu. Sesampainya ke rumah ayah Heather, mereka melihat Deidre sedang bersantai di kolam renang. Mereka pun menyampaikan kabar buruk kalau mereka tidak bisa pergi ke kota untuk mencari dokter hewan dan memperbaiki ponsel mereka. Tapi reaksi Deidre tidak seperti biasanya. Dia bersikap santai, seolah-olah itu bukan masalah besar. Padahal dari awal dia yang sangat membenci kehadiran hewan misterius itu. Dan anehnya, Deidre bilang sambil tersenyum kalau hewan itu sebenarnya terlihat sedikit lucu. Otomatis Heather dan Charlotte merasa heran dengan perkataan Deidre. Kemudian mereka masuk meninggalkan Deidre yang sedang bersantai itu. Heather meminta Charlotte untuk mempersiapkan makan siang mereka, karena dia sudah stres melihat hewan tersebut. Charlotte kemudian mengiyakan permintaan Heather. Dia lalu pergi melihat hewan tadi yang sedang tertidur. Di sampingnya terlihat ada pecahan gelas yang dijatuhkan oleh Deidre tadi. Sementara itu di luar, Deidre terlihat aneh. Saat makan siang siap, Deidre terlihat sangat lahap menyantap makanan itu. Bahkan dia mengambil bagian milik Charlotte. Tentunya Heather dan Charlotte merasa heran dengan hal ini. Karena setahu mereka, Deidre sangat menjaga pola makannya. Deidre yang merasa diperhatikan, lalu mengajak Heather dan Charlotte untuk berolahraga di luar. Heather menolak, karena di luar saat ini sangat terik.
Dan benar saja, Deidre pergi keluar rumah untuk berolahraga di bawah terik matahari. Hal ini membuat Charlotte dan Heather semakin heran. Deidre terus berolahraga dengan semangat, seperti tidak kenal lelah, bahkan sampai matahari mulai tenggelam. Saat malam tiba, Heather mendadak terbangun. Dia merasa mendengar suara yang sedikit aneh di arah lantai bawah. Dia pun turun untuk mencari tahu ada apa di sana. Dan seketika dia terkejut melihat pemandangan yang menjijikan ini. Hewan aneh yang sebenarnya alien ini pun kemudian juga menghipnotis Heather. Dalam pengaruh alien ini, Heather pun kemudian melucuti bajunya dan ikut bercinta bersamanya. Pagi harinya, Charlotte tersentak bangun dari tidurnya. Dia lalu mencoba memeriksa ponselnya, namun masih tetap padam. Saat dia ke arah ruang tamu, dia menyadari alien itu sudah tidak berada di tempatnya. Dia lalu menemui Heather dan Deidre untuk bertanya di mana hewan aneh itu. Heather lalu menjawab kalau mereka memindahkannya ke kamar mereka, agar hewan itu merasa lebih nyaman. Jawaban ini tentunya membuat Charlotte merasa heran. Kedua temannya ini pun bertingkah seolah-olah tidak ada masalah dan bersantai saja. Charlotte yang kesal melihat mereka, lalu masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan alien itu. Charlotte sendiri merasa takut melihatnya. Kemudian dia kembali dan bilang kepada dua wanita ini untuk bisa segera pulang karena dia besok harus bekerja. Tapi reaksi kedua wanita ini seperti tidak ingin pulang dan masih menikmati sensasi aneh yang mereka rasakan dari alien itu. Charlotte merasa heran dengan keduanya. Dia lalu izin ke Heather untuk menggunakan mobil kebun ayahnya untuk pergi ke kediaman Edna lagi. Kemudian Charlotte pergi sendiri ke rumah Edna. Sesampainya di sana, dia bermaksud menggunakan mobil yang terparkir di luar rumah itu. Tapi kuncinya tidak bisa ditemukan. Kemudian dia kembali ke rumah tersebut dan memanggil-manggil Miss Edna. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Charlotte pun masuk ke dalam rumah itu. Dia melihat-lihat isi ruangan rumah tersebut. Kemudian dia mencoba membaca buku catatan Edna yang tertinggal di sana. Dan dia menemukan fakta mengejutkan di mana ada gambar hewan misterius itu yang ternyata memang alien. Saat itu tanpa sengaja, Charlotte melihat ada lubang bekas peluru di arah dinding luar rumah. Dia pun keluar untuk memeriksa asal lubang itu. Sementara di rumah, kelakuan Deidre dan Heather semakin aneh. Tidak lama kemudian, Charlotte pun sampai di rumah dan menemui Deidre. Dia bilang kalau Edna tewas, tapi Deidre seolah-olah tidak peduli. Begitu juga Heather. Mereka berdua terlihat biasa saja mendengar apa yang ditemukan Charlotte. Padahal Charlotte sudah bilang kalau hewan aneh itu tidak aman. Melihat reaksi itu, Charlotte lantas segera masuk ke rumah untuk memeriksa keadaan alien tersebut. Saat dia masuk ke kamar, dia bertanya pada alien tersebut sebenarnya makhluk apa dirinya. Alien itu pun bereaksi. Saat alien itu mulai menjamah tubuh Charlotte, seketika Charlotte sadar kalau dia sedang melakukan hal yang sangat berbahaya. Dia pun buru-buru keluar dari kamar itu dan menemui kedua temannya. Saat itu Charlotte berusaha mengingatkan kalau hewan aneh itu adalah alien dan sangat berbahaya bagi mereka. Tapi Heather dan Deidre justru merasa alien itu istimewa dan bisa menjadi sumber keuangan buat mereka. Deidre pun mulai beradu mulut dengan Charlotte. Saat sibuk memarahi Charlotte, Heather menjerit memanggil Deidre. Fuck is that? Tidak hanya Deidre, Heather juga mengalami hal yang sama. Tiba-tiba perut mereka membesar, dan mereka merasa sangat kesakitan. Charlotte melihat mata Deidre yang tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam. Disusul juga oleh Heather yang mengalami hal yang sama pula. Oh my god. Melihat kondisi ini, Charlotte masuk ke rumah untuk mendatangi alien menjijikan tadi. Dia bilang dia akan membunuhnya dan berusaha mencekiknya. Deidre lalu menyerang Charlotte, sehingga membuatnya pingsan. Saat siuman, Charlotte kembali bertanya pada alien itu, kenapa hal aneh seperti ini terjadi. Alien itu pun berusaha berkomunikasi dengan memasukkan pikiran Charlotte. Alien itu ternyata bermaksud membuat populasi di bumi dengan cara membuahi Deidre dan Heather. Sadar akan hal yang tidak beres akan terjadi, Charlotte pergi mengambil kayu antik milik ayah Heather.
Setelah membunuh alien itu, Charlotte lantas pergi mengejar Heather yang kabur dari rumah tersebut. Demi menggagalkan rencana si alien, Charlotte pun harus bertindak. Saat mendekati Heather yang sekarat, Charlotte sempat meminta maaf padanya. Usai membunuh Heather, Charlotte langsung mengejar Deidre. Pada saat perkelahian mereka berlangsung, koboi yang pernah dilihat oleh Deidre di medsos tiba di TKP. Dia melihat Charlotte berhasil melumpuhkan Deidre. Saat Charlotte mengambil ancang-ancang selanjutnya, hal tak terduga pun terjadi. Koboi yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi justru menyelamatkan Deidre. Sementara itu, Charlotte tergeletak begitu saja. Saat Charlotte sadar, dia melihat ke arah mobil koboi itu, dan dengan sekuat tenaga, dia mendekati mobil tersebut. Charlotte yang menemukan koboi tadi sudah tewas diserang Deidre, lalu mengambil senapan miliknya. Dia bergerak menuju ke belakang mobil dan menemukan Deidre sudah sekarat di sana. Charlotte yang masih tidak tega untuk membunuh Deidre, mau tidak mau harus bertindak. Setelah usai membunuh temannya itu, Charlotte kembali melihat puluhan meteor jatuh dari langit, menandakan banyak alien lainnya yang akan turun ke bumi. Namun, cerita berakhir di sini, guys. Nah guys, itu tadi alur cerita The Seed selengkapnya. Sebuah cerita unik tentang alien jatuh yang menghancurkan liburan serta hidup mereka. Nah, berikutnya masih banyak cerita-cerita seru lainnya. Jadi tetap di Black Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.